Get ready, get set, go! Halo, saya Nuraini Retnaningrum Sukamta dengan NIM 210611020515 dari kelas 2B8. Video ini dibuat sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah statistika di bawah bimbingan Ibu Dr. Imelda W.J. Ogi, SEMM, dengan materi One Sample T-Test of Hypothesis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih One Sample T-Test of Hypothesis itu? Nah, ayo kita cari tahu apa itu hipotesis. Menurut KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat berupa teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau masih berupa anggapan dasar. Selanjutnya, uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda dengan signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Atau dalam konsep sederhana, kita akan menguji nilai rata-rata sampel statistik dengan rata-rata populasi atau parameter. Nah, uji tes satu sampel ini biasa digunakan untuk menguji hal-hal berikut. Yang pertama, jika adanya perbedaan antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Kedua, apabila terdapat perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai median dari sampel yang kita ujikan. Selanjutnya, apabila terdapat perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Dan yang terakhir, apabila terdapat perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Namun, catatan yang perlu diingat adalah uji tes satu sampel digunakan hanya untuk jumlah sampel kecil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Dalam uji tes satu sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam pengujian uji tes satu sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrem kiri atau kanan. Dan yang terakhir adalah variance dari sampel dan populasi bersifat homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton dan like video ini. And bye!